Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum kembali sebuah film yang berjudul Palmer. Sebuah film yang dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Fisher Stevens. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang laki-laki yang merupakan mantan narapidana dalam memperjuangkan hak asuh seorang anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Berhasilkah ia mendapatkan kepercayaan itu? Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang laki-laki yang baru saja keluar dari penjara. Laki-laki tersebut bernama Eddie, tapi orang-orang memanggilnya dengan nama Palmer. Hari itu, Palmer dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan yang nyaris menyebabkan kematian seseorang. Dari kecil, Palmer tinggal bersama neneknya sejak sang ayah meninggal ketika ia duduk di bangku SMA, sedangkan sang ibu pergi meninggalkannya ketika ia berusia 5 tahun. Sang nenek yang bernama Vivian sangat bahagia dengan kepulangan cucunya tersebut. Ia lalu menyuruh Palmer untuk beristirahat di kamarnya. Dari jendela kamarnya, Palmer melihat seorang anak laki-laki yang tinggal bersama ibunya di sebuah trailer. Dari sang neneklah, Palmer jadi tahu kalau anak tersebut bernama Sam dan sang ibu bernama Sally, dan mereka tinggal di sana atas kemurahan hati neneknya. Sebenarnya Vivian sangat tak menyukai sifat Sally. Hingga tak jarang, Sally pun pergi berhari-hari dan menitipkan Sam kepada Vivian. Kepulangan Palmer tersebut juga disambut dengan bahagia oleh teman-teman masa kecilnya. Keempat sahabat tersebut bertemu dan merayakan kepulangan Palmer di sebuah bar. Di sanalah Palmer bertemu dan berkenalan dengan Sally. Meskipun hidupnya berantakan, tapi Palmer sangat sayang kepada neneknya. Ia selalu menuruti keinginan neneknya, termasuk ketika ia diminta neneknya untuk menemaninya ke gereja. Di wilayah tersebut, Vivian memang sangat terkenal sebagai orang yang taat beribadah, dan Palmer tak mau mengecewakan neneknya lagi dan merusak nama baik neneknya tersebut. Hingga suatu hari, Sally kembali pergi bersama pacarnya dan meninggalkan Sam sendiri. Dan untuk kesekian kalinya, Sam harus tinggal bersama Vivian. Dan karena hal itulah membuat Sam dan Palmer mulai dekat. Meskipun awalnya Palmer tak suka kepada Sam yang bersikap seperti anak perempuan. Tapi melihat kedekatan Sam dan neneknya membuat Palmer mulai memahami karakter Sam tersebut. Sebagai mantan narapidana, tak mudah bagi Palmer untuk mendapatkan pekerjaan. Ia bahkan harus diusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Palmer tak mau menyerah. Begitu juga ketika ada lowongan sebagai petugas kebersihan di SD Sylvain, Palmer tak mau melewatkan kesempatan tersebut. Meskipun awalnya mereka menolak setelah mengetahui kalau Palmer seorang mantan narapidana, tapi setelah mereka tahu kalau Palmer adalah cucunya Vivian, mereka pun setuju untuk memberikan kesempatan kepada Palmer. Tentu saja, kabar tersebut disambut dengan bahagia oleh neneknya dan juga Sam. Dan dengan bantuan Sips yang merupakan kepala petugas kebersihan di sekolah itu, Palmer bekerja dengan penuh semangat. Tekadnya untuk menjadi orang yang lebih baik sangatlah besar. Dan ternyata Sam juga bersekolah di sana. Dan dari situlah awal pertemuan Palmer dengan Maggie yang merupakan guru yang bekerja di sana. Tapi sayang, kebahagiaan Palmer tak berlangsung lama. Sang nenek yang telah merawatnya sejak kecil ditemukan telah meninggal dunia. Palmer sangat terpukul dengan kepergian neneknya yang secara tiba-tiba itu. Dan karena kejadian itulah, Palmer memutuskan untuk menitipkan Sam ke kantor polisi karena ia tak sanggup lagi merawatnya seorang diri. Sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Karena tak ada seorang pun yang bisa merawat Sam, akhirnya kepolisian memutuskan untuk membawa Sam ke panti asuhan. Palmer tak menghiraukan ketika Sam memanggilnya.
Ia lalu keluar dari kantor polisi dan menuju mobilnya. Tapi entah apa yang ada di pikiran Palmer waktu itu. Tiba-tiba ia berubah pikiran dan membawa Sam kembali pulang ke rumahnya. Sejak kejadian itu, Palmer menjadi semakin sayang kepada Sam. Apalagi, Sam bukanlah anak yang merepotkannya dan ia adalah anak yang mandiri. Demikian juga Sam, ia juga telah terbiasa dan menganggap Palmer seperti ayah kandungnya sendiri. Oleh karena itu, ketika Maggie datang ke rumah Palmer untuk menawarkan bantuan merawat Sam menolak, demikian juga Palmer. Dari situlah, Maggie menjadi semakin kagum dan bangga dengan kepribadian Palmer. Ia mulai melihat sisi baik Palmer yang selama ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang karena statusnya sebagai mantan narapidana. Dan berkat Sam lah, hubungan antara Palmer dan Maggie menjadi semakin dekat. Hampir setiap hari, mereka bertiga selalu menghabiskan waktu bersama. Maggie yang seorang janda dan guru anak-anak menjadi lebih mudah masuk ke dalam kehidupan Sam. Palmer yang memiliki kehidupan berantakan, tak ingin Sam juga memiliki nasib yang sama dengan dirinya. Oleh karena itu, ia pun selalu mengajari hal-hal yang baik kepada Sam. Dan Sam sendiri menerima dengan senang hati semua ajaran yang diberikan Palmer. Hingga suatu hari, Maggie yang sedang berkunjung ke rumah Palmer menemukan tumpukan surat yang tak pernah disentuh oleh Palmer. Di antara tumpukan surat tersebut, ada sebuah surat yang berasal dari pengacara. Palmer meminta Maggie untuk membuka surat tersebut. Dan betapa terkejutnya Palmer, ternyata surat tersebut adalah surat wasiat yang ditulis oleh mendiang neneknya. Tak mau menunggu lama lagi, Palmer segera menghubungi pengacara itu. Dan dari pengacara itulah, Palmer baru tahu kalau rumah dan tanah yang ia tempati itu telah dihibahkan neneknya. Dan Palmer sendiri akan menerima bagian sebesar $5.000. Dengan sangat terpaksa, begitu rumah tersebut laku, Palmer harus segera meninggalkan rumah itu. Emosi Palmer menjadi semakin tak terkendali ketika ia mendapati seorang anak yang bernama Toby, yang tak lain adalah anak dari sahabatnya sendiri yaitu Daryl, berkata dan bertindak kasar kepada Sam. Palmer yang tak terima melihat Sam diperlakukan seperti itu, kemudian mendekati Toby dan mengancamnya jika ia berani melakukan hal seperti itu lagi kepada Sam. Tak berhenti sampai di sana, diam-diam Palmer masuk ke ruangan internet di sekolah itu. Ia mencari tahu tentang tata cara menjadi wali resmi untuk Sam. Ia lalu menceritakan keinginannya tersebut kepada Maggie. Akan tetapi, ketika mereka sedang membicarakan hal tersebut, tiba-tiba Sam datang dan menangis. Sam lalu menceritakan kepada Palmer apa yang baru saja ia alami. Dari Sam lah, Palmer menjadi tahu siapa pelaku yang telah mengejek Sam. Ia adalah Daryl, ayahnya Toby. Spontan saja, Palmer langsung mencari Daryl dan menghajarnya. Coles yang menyaksikan kejadian tersebut berusaha melerai teman-temannya. Tapi Palmer yang sudah terlanjur emosi meminta kepada Coles untuk tak ikut campur dan secara tak sengaja, Palmer mengatakan kejadian 12 tahun yang lalu. Ternyata Palmer melakukan penganiayaan itu tak sendiri. Sebenarnya Coles juga terlibat, tapi karena semua bukti mengarah kepadanya dan Coles adalah anak dari anggota polisi, akhirnya Palmer terpaksa mengakui semua kesalahannya itu seorang diri. Dan demi menyenangkan hati Sam, Palmer berusaha menghibur anak tersebut agar lupa dengan kejadian yang telah ia alami. Palmer lalu membantu Sam untuk menulis surat kepada klub putri terbang Penelope agar mereka mau menerima Sam sebagai anggotanya, seperti yang selama ini menjadi keinginan Sam. Dengan penuh semangat dan harapan, Sam mengirimkan surat tersebut. Akan tetapi, tak berselang lama, tiba-tiba Sally datang dan mengajak Sam untuk pulang bersamanya. Dengan berat hati, Palmer merelakan kepergian Sam karena ia sadar kalau ibunya lah yang lebih berhak atas diri Sam. Tapi keesokan harinya, ketika Palmer melihat polisi membawa Sam ke kantor Dinas Perlindungan Anak, Palmer tak mau tinggal diam. Ia lalu pergi menyusul Sam ke sana dan berniat untuk menjadi wali resmi karena menurut penilaian petugas perlindungan anak, Sally yang memiliki tabiat kurang baik dianggap tak pantas untuk mengasuh anaknya. Dan selama ia belum berubah, hak pengasuhan anak akan diberikan kepada panti asuhan. Dan Palmer tak mau Sam harus tinggal di panti asuhan. Ia ingin Sam tinggal bersamanya. Tapi petugas tersebut menolak setelah tahu kalau Palmer adalah mantan narapidana dengan bebas bersyarat. Merasa tak ada jalan lain, Palmer lalu pergi menemui Sally dan memberikan sejumlah uang kepada Sally dengan catatan Sally mau menandatangani surat pelimpahan wali resmi Sam kepadanya.
Tapi Sally menolak, karena ia yakin Sam akan kembali kepadanya dan akan memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya tersebut. Sally lalu meminta kepada Palmer untuk segera pergi dari rumahnya. Tapi Palmer tak mau menyerah. Dengan segala cara dan upaya, Palmer berusaha mencari cara agar ia bisa menjadi wali resmi untuk Sam. Tapi tetap saja, statusnya yang sebagai mantan narapidana tak bisa mengubah keputusan meskipun ia yang selama ini merawat Sam ketika ibunya meninggalkannya. Hingga suatu hari, Palmer mendengar ada keributan di rumah Sally. Palmer juga melihat pacar ibunya tersebut berlaku kasar kepada Sam. Palmer tak mau tinggal diam, ia lalu membawa Sam keluar dari rumah tersebut dan pergi menjauh dari Sally. Dan Palmer tak tahu harus kemana. Yang ada di pikirannya saat itu adalah membawa Sam pergi sejauh mungkin dari ibunya. Di tengah jalan, Palmer berusaha menelpon Maggie, dan dari Maggie lah Palmer menjadi tahu kalau Sally telah melaporkan dirinya telah menculik anaknya dan polisi sedang mencarinya. Maggie lalu meminta kepada Palmer untuk mengembalikan Sam kepada ibunya. Kata-kata Maggie berhasil mengubah pikiran Palmer dan memutuskan untuk membawa Sam kembali kepada ibunya. Sesampainya di sana, polisi telah menunggu Palmer dan menangkapnya dengan tuduhan penculikan. Sam yang melihat orang yang ia sayangi dan yang telah menyelamatkan hidupnya di bawah polisi, berusaha mengejar Palmer dan meminta kepada polisi untuk melepaskan Palmer. Ia hanya bisa menangis melepas kepergian Palmer. Dan keesokan harinya, Coles mengatakan kepada Palmer kalau ia telah dinyatakan bebas, karena Sally telah mencabut tuntutannya. Tak hanya itu, Sally yang sadar kalau tak ada orang yang lebih pantas mengasuh Sam selain Palmer, akhirnya memberikan hak asuh Sam kepada Palmer. Sam menyambut dengan begitu bahagia keputusan ibunya tersebut. Kini, Sam telah hidup bersama dengan Palmer kembali. Mereka memutuskan untuk pindah dan hidup di rumah Maggie. Tak hanya itu, Sam juga mendapatkan surat dari klub putri terbang dan diterima menjadi anggota di sana. Sungguh, itu merupakan impian Sam yang selama ini ia dambakan, dan berkat Palmer lah Sam bisa mewujudkan impiannya tersebut. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you.